Masih di program Baguru Batakun. Ya, ini semakin malam, semakin tinggi malam, semakin sunyi suara. Hening mana suara? Ya, awak ada dalam game nyautinya. Teguring berarti ya. Antara dua teguring atau kelaparan. Seperti janji ulun di sebelumnya, Guru. Nah, kita lanjut membahas masalah ciri-ciri Nabi dan akhlaknya Nabi. Nah, ini kawan kita ini sudah kada sabar. Jadi senyum-senyum untuk orihimnya, hendak menjelaskan. Mungkin kita dengarkan sejenak dulu lah pemaparannya. Mungkin dia bisa sedikit jelaskan. Ya, disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perawakannya Nabi SAW itu tidak terlalu tinggi dan pula tidak terlalu pendek. Adalah awaknya Nabi SAW ini sedang daripada kaum beliau. Artinya Nabi ini tinggi benar kada, rendah benar kada gitu nah. Awaknya Nabi itu sedang gitu. Dan rambutnya Nabi SAW itu tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, artinya itu karas, kada karas seperti itu. Melainkan rambutnya Nabi ini ikal bergelombang. Badannya Nabi itu tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajah beliau tuh bundar gitu. Dan kulitnya Nabi Muhammad SAW putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam, pekat, dan bulu mata beliau tuh lantik tuh gitu. Bahu beliau tuh bidang di sini bisa menyulung paham bidang di sini lebar gitu. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kaki beliau terasa tebal. Jadi telapak tangan dan betis kaki Nabi ini tebal gitu kulitnya. Beliau apabila Nabi ini berjalan Nabi ini dengan tegap, seakan-akan Nabi ini berjalan turun ke tempat yang rendah gitu. Dan apabila beliau berpaling, maka beliau ini memalingkan seluruh badan beliau, kada kepala aja tuh berpaling, menyendiki orang berpaling berkaan awak din gitu. Kada kayak itu. Ya. Dan juga di antara kedua bahunya Nabi itu terdapat khatamun nubuwah. Apa tuh khatamun nubuwah? Yaitu adalah tanda kenabian. Dan ya beliau memiliki hati yang pemurah di antara semua orang. Ucapan beliau itu merupakan perkata yang paling benar di antara semua orang. Makanya Nabi ini diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang terpercaya kalau gitu. Perangai Nabi ini amat lembut dan beliau paling ramah dalam pergaulan. Jadi lawan orang Nabi ini bagus kayak itu. Ada penyambetan loh gitu. Kawan. Ini tuh berat tantangan ini. Ini banget kumpulan belum penyambetannya. Ini untung ada bakso ya di sini. Ya tuh perangai baik bagus tuh. Ada penyambetan juga. Ya. Penyambatan kalau persipian tuh kayak apa kan? Penyambatan. Kalau secara anupian maksudnya secara keterlaluan gitu pikiran pian. Keterlaluan menyambati berlebihan gitu. Ya, kayak apa contoh-contohnya? Contoh-contohnya bisa ya digambarkan kalau. Kayak contoh pian ulunnya seorang mencontohkan gitu. Iya, kayak apa maksudnya? Kalau menurut persipian, secara persipian orang penyambatan tuh ya Pak? Kasar kan atonya? Ya apa menyambati orang? Menyambati kayak gibah, kayak apa menggibah? Orang ini ibaratnya tuh orang ini sopan bener amunnya disambet gitu. Ya. Nah, disambet pas orang mendengar yatim amuk tuh orang itu. Gitu. Gitu. Itu secara persipian lah. Penyambatan gitu ya. Gitu. Ya. Dan barang siapa yang melihat Nabi ini pasti akan menaruh hormat pada beliau. Karena Nabi ini berisi wibawa gitu nah. Apabila ada orang yang melihat Nabi ini pasti akan tunduk gitu. Dan juga barang siapa yang pernah berkumpul dengan Nabi, kemudian kenal dengan Nabi, tentu ia akan mencintainya. Ini bagi para sahabat loh. Maunya kita nih kada tetamuan Nabi, tapi tahun Nabi gitu.
Dan orang yang menceritakan sifat beliau pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudah beliau orang yang seistimewa Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bagi orang yang mengisahkan sifat-sifatnya Nabi, ciri-ciri Nabi. Ada orang yang kayak Nabi gitu, intinya kayak itu. Ada yang kayak Nabi gitu. Karena Nabi ini ahsanan nasi khulqan wa khulqan. Artinya Nabi ini sepaling baik, sepaling bagus dalam nisbah akhlak dan ciptaan gitu. Dan akhlak, diantara akhlaknya Nabi SAW itu adalah beliau ini orang yang lambat marah, dan beliau juga orang yang lemah lembut, seperti mana yang dijelaskan di dalam Maulid Habsyi, wa ausa'ahum bil mu'minina hilma wa rifqa. Artinya lembut hatinya, luas kasih sayangnya, terutama bagi orang yang beriman. Dan dikisahkan juga tentang sifat lambat marahnya Nabi SAW nih di ketika Nabi ini hijrah ke kota Taif. Kenapa Nabi ini hendak hijrah ke kota Taif? Karena Nabi ini mengharap kepada penduduk kota Taif itu bahwasanya buahnya tuh mendukung atau memberi bantuan kepada Nabi SAW. Setelah datang di situ, diajak Nabi, sekalinya ditolak dengan tolakan yang jahat gitu. Dan juga Nabi ini ditawaki lawan batu gitu. Nah, sampai-sampai lutut Nabi itu berdarah. Nah, dan orang yang bersama Nabi, yaitu adalah sahabat yang bersama Nabi, yaitu adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Harithah ini lalu melindungi Nabi, menjadi perisai lah anggapannya tuh, melindungi Nabi daripada tawakan batu gitu. Dibawa Zaid bin Harithah ke sebuah pohon. Batu datang malaikat Jibril membawa risalah dari Allah yang berisikan risalahnya tuh tentang apa yang diinginkan Rasulullah SAW atas perbuatan kaumnya terhadapnya. Apa jawaban Nabi? Nabi ini ya ngarannya Nabi ini lambat marah loh. Nabi ini kada mendoakan yang buruk, malahan Nabi ini mendoakan yang baik. Apa doa Nabi? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berikan petunjuk akan kaumku, maka bahwasanya sesungguhnya kaumku nih kada tahu. Yang ngarannya kada tahu tuh kada tahu aja lo gitu katanya. Udah kalau lagi dia karasi. Udah kalau lagi karasi gitu. Kada tahu. Kada tahu. Lain orang yang tahu tuh nah. Itu pasti tahu. Pasti tahu tuh. Namanya kada tahu pasti kada tahu. Iya gitu. Suntal kita sampai harusnya sampai esok sampai malam ini gitu kira-kira. Ya lo itu bujur lah. Bujur tuh. Bila namanya kada tahu berarti kada tahu. Nah, bila tahu pasti tahu itu. Itu dari kiasan dari Yasin. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, Nabi malaikat Jibril ini berucap pandir, sungguh benar yang menamai engkau tuh Raufur Rahim. Dasar bujur ikam ni Raufur Rahim. Dan diantara lagi akhlaknya Nabi SAW yaitu Nabi ini ya berperilaku baik. Rasulullah SAW ini tidak berkata-kata dan tidak memperbuat sesuatu kecuali yang baik-baik. Makanya tadi Nabi ini ahsanan nasi khulqan wa khulqan. Nisbah akhlak dan ciptaan gitu. Dan diantaranya lagi Nabi ini beliau ini rendah hati apabila mengundang orang miskin, beliau tetap bersegera mendatanginya. Orang miskin kah, orang kaya kah, didatangi Nabi. Amunnya orangnya tuh mau undang Nabi jamuan enggak, apakah makanan enggak gitu, datangi Nabi aja gitu. Nah, dan diantaranya lagi Nabi ini juga Nabi ini bersifat dermawan. Beliau dalam hal memberi seperti orang yang tidak takut dengan kemiskinan gitu. Nah, ya gitu. Ya, itu aja. Jadi Yasin nih gue tadi menjelaskan mungkin secara spesifik Rasulullah, artinya mulai dari kayak presiden rambutnya, mata, keadaan tubuhnya gitu lah. Terus tadi berbicara masalah akhlak yang paling nyata sering terdengar tuh
dari gelar sidin yaitu Al-Amin. Al-Amin. Iya. Artinya setelah kita mendengar sifat-sifat Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah, waduh, kalau kita membayangkan, wah luar biasa ini. Apalagi sampai kita kawa bermimpi Rasulullah. Ini suatu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Kita melihat, membaca atau mendengar ciri-ciri Rasulullah tuh kita bayangkan mungkin tidak ada seindah itu. Artinya kada ada lagi. Walaupun saat ini siapa yang paling gagah, paling ganteng, wah yalah, paling tampan, yalah, tetap, yalah. Nah ini sahabat. Bagaimana sahabat luar biasanya nikmatnya sezaman lawan Rasulullah, memandang lawan Rasulullah, wajar, luar biasa. Artinya mengikuti Rasulullah, percaya lawan Rasulullah. Seakan-akan kalau dikatakan tuh wajar. Kenapa? Karena melihat gerak-gerik Rasulullah, gawian Rasulullah, apapun yang dilakukan Rasulullah, melihat fisiknya Rasulullah kayak apa, gambar. Wah, kada lagi yang membayangkan tuh, kada lagi melihat nampak. Iyalah, luar biasanya nih. Kalau kita pada saat ini setelah diceritakan oleh Yasin, kita mempunyai pikiran untuk membayangkan ya malah guru. Membayangkan. Kalau pada saat sahabat itu kada membayangkan lagi. Nampak. Sudah nyata melihat sudah. Maka ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau cintai itu saat ini? Mungkinlah kayak itu, kurang lebihnya mungkin kayak itu. Jadi ya sahabat, apakah kami tahu siapa? Ya Rasulullah, ada. Itu ada umatku kaina yang kada melihat aku tapi mencintai aku. Wah, itu luar biasa. Yalah, artinya orang ini kada melihat tapi cinta ini luar biasa ini. Hanya diceritakan, dipadahkan ciri-ciri Rasulullah, ternyata tumbuh di dalam hatinya cinta. Wah, kalau kita kan ada mengisahkan tentang seseorang. Yalah, inggih. Kayak ini fisiknya, sifatnya nang kayak ini. Ya, ada merasa, cuman masih belum kawa menjamin rasa cintanya itu kepada seseorang tadi. Tapi kalau Nabi ini beda. Artinya kalau Allah Ta'ala sudah letakkan kecintaan di dalam hatinya, walaupun ya mungkin sampai hari kiamat lah itu ya Allah. Artinya luar biasa nih umatnya Nabi yang mencintai, mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai Nabi ini. Nah, dan dari situ akhlaknya Rasulullah. Kalau kita menceritakan, wah bahkan mungkin kada semalaman ini kada cukup waktunya. Inggih. Jelas benar. Kayak jelas kada cukup. Inggih. Apalagi kadang mata sudah nang 5 watt ke orang. Inggih. Yalah, tapi ada cerita Rasulullah tentang akhlaknya Rasulullah. Seseorang ini ada salah satu orang nang kada ketuju lawan Rasulullah, membenci lawan Rasulullah. Bahkan Nabi pun tahu orang yang membenci itu orangnya itu. Ternyata ada ditimpa musibah seseorang tadi di zaman Rasulullah. Orang tadi berpesan minta kabarkan lawan Rasulullah bahwasanya orang tadi garing, mungkin anak minta ilangi. Ternyata garingnya ini diulah-ulah aja orang. Nah, karena Nabi hakon meilangi. Nah, di situ dia buat perangkap aja orang. Perangkap, dia buat galian sumur lubang yang dalam, mungkin ya dalam benar bang, kayak itu tuh. Nah, yalah, akhirnya Nabi mendengar itu seseorang tadi garing. Nabi karena hati luar biasa akhlaknya Nabi, yalah, walaupun apalagi keluarga,
Mungkin orang situ, orang para ke rumah Nabi, menghilangi Nabi, sifatnya, akhlaknya Nabi, dihilangi Nabi orang tadi. Seperti mana orang namanya hilangi, ialah bercengkrama sebentar, setelah itu selesai. Setelah mau pulang, orang tadi merasa kada puas, melihat ini masuk perangkap ada ya Nabi ini. Apa gerang dibuat tadi lubang tadi, saya kira kena Nabi lewat situ, entah tulaknya atau buliknya terbuat di dalam lubang itu, gugur, dan tidak ada satupun yang kau menolongnya. Kayak itu. Jadi orang tadi hendak melihat mata kepala langsung melihat Nabi yang gugur. Jadi orang yang kayak itu melihat celakanya imung. Iyalah, senangnya. Ini orang yang, waduh celaka ini. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Iyalah. Lagu Roma Irama. Tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi apa? Allah Ta'ala berkehendak lain. Yalah. Nah, akhirnya setelah itu ya kayak orang mengantar, kisah mengantar lah. Sampai jar Nabi kada usah. Artinya kan gering nih. Karena apa ajar? Artinya karena apa? Karena Nabi kan sudah baik menghilangi ke rumah mengantar. Setelah mengantar keluar daripada rumahnya nang dibuat lubang nang supaya Nabi masuk ke situ, ternyata dianya yang masuk, yang membuat lubang yang orangnya nang gugur. Wah itu akhirnya orang tadi yang masuk ke lubang tadi minta tolong. Akhirnya yang pegawai-pegawainya, mungkin jakanya kita zaman ini tali bermacam-macam tali, mulai tali Jepang sampai tali Italia mungkin. Karena ada yang sampainya tali Jepang, tali Italia. Ada yang kawannya, karena kawan menolong intinya, macam-macam sudah, berbagai macam cara. Kalau sekarang wah apalah ya lah. Akhirnya ya Rasulullah, tolong aku, seandainya kau keluar, kau akan masuk Islam. Ujarnya. Sebenarnya Nabi itu tahu saat dia tuh orang tadi selamat, belum tentu juga masuk Islam. Ya, tapi Nabi, akhlak Nabi luar biasa. Pakai selendang Nabi, diulurkan Nabi, padahal tahu orang seandainya Nabi kada hendak menolong orang jahat lo Nabi. Ada usahanya Nabi, nyata lo seikong lo kada menjahati aku, mencelakai aku, iyalah. Tapi apa? Akhlak Nabi kada beda. Setelah Nabi ulurkan, ada sebagian riwayat selendang atau apa selain itu kain yang di dekat Nabi, apalah itu ya, bisa ada riwayat selendang lah. Selendang setelah diulurkan Nabi, ternyata sampai orang tadi mengambil selendang tadi, diangkat Nabi, akhirnya orang tadi tertolong. Tapi setelah tertolong apa? Ternyata Nabi ini sihir ini. Orang tidak ada petunjuk dalam hatinya, walaupun kayak apa kebaikan orang kada menerimanya. Apa ini? Kada ada hidayah dari Allah Ta'ala. Nah itu. Demikian yang disampaikan oleh Guru Ramli. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Tegang benar nih beratahan. Jadi berbicara masalah akhlaknya Rasulullah, ini ada habisnya. Sejam kada cukup, 2 jam belum tentu cukup, 3 jam kan cukup juga. Ini seharian memang. Artinya kada ada habisnya. Karena banyak kisah-kisah pun yang kita dengar itu sudah banyak yang berkemarnya luar biasa. Dan seperti yang Pian kisahkan tadi, beruntung para sahabat yang melihat Rasulullah secara langsung. Artinya, tapi Rasulullah pun nyebut nantinya posisi umat yang kada pernah melihat sidin cinta, artinya ya Allah. Berarti pada saat ini mudahan kita. Amin. Mudahan. Cinta lawan sidin ya Allah. Karena berbicara tentang Rasulullah berarti berbicara tentang cinta tak terlihat. Karena kita tidak pernah melihat, tapi kita mempunyai rasa cinta. Mudah-mudahan. Itu kan sesuatu modal yang luar biasa. Kita tidak pernah bertemu orang, tapi kita mempunyai satu titik rasa cinta. Berarti kan luar biasa. Iya luar biasa. Amun sudah bisa melihat kan wajar. Ya orang itu ya buasnya aja. Orang itu rambutnya aja. Orang itu bungas ya, putih, ganteng, tampan ya. Mempunyai rasa mungkin wajar. Karena ini kada pernah bisa melihat, mempunyai rasa cinta itu luar biasa. Luar biasa. Ada pesan yang ingin disampaikan lagi, Guru? Rasanya sudah cukup. 2 episode dapat kata-kata Guru Ramli ini. Dan rasanya kita cukup juga untuk episode ini. Tapi ya seperti biasanya di podcast ini
kita kadang menggurui. Artinya yang disampaikan oleh santri yang ada di sini sekedar kita sama-sama belajar gitu. Sama-sama. Ulun belajar udah guru Ramli, ulun belajar udah buahnya kan ulun kada tahu juga. Sama-sama kita belajar. Ulun kalau kada dari penjelasan buahnya kada tahu. Jadi ulun coba menggali-gali dari yang sudah mereka coret-coret gitu. Jadi pemirsa podcast Bu Guru, mungkin kita pasti masih lanjut pembahasan mengenai yang pertama karena momennya masih di bulan Rabiul Awal, kita akan berbicara tentang Rasulullah SAW. Tetap terus saksikan podcast Baguru. Kita akan mungkin yang pamit undur diri ya jam ini Guru lah. Ini kan kemana rencananya? Boleh kayak ulah. Ada madangi kawan? Nggih, dilihat pina kawan juga, amunnya pina kawan ada jamuannya pina bagus bisa ya bertahan. Pina kosong ya baik boleh kah? Kalau pina ada ditutudung di rumah kan. Intinya bila ada intinya mun mahadang ini asa nyaman dihadangi bila ada dong ngapain ya tapi kawan tadi meninggalkan Mang Seiko ngomong itu jauh banget dan selamatan ya karena itu mahabari lah Guru lah kada ada bang mahabari lagi kita kada dihabari ini was-was bang dan apa-apa di jalan makasih dia tuh rupa bagus rupa tuh memulai kepingin maksudnya met orang tuh rasa kepingin bujur coba kita doakan dan sampai nah jauh sih dari Gambut ke Sungai Andai sekitar sini kalau 15 kiloan lah. Nah itu. Kau tahu orang ujuran. Ya. Makasih banyak Bro. Terima kasih banyak lah. Kita ketemu pulang dan panjang umur. Amin. Jadi pemirsa podcast Baguru, kita akan kembali di episode selanjutnya. Tetap di Baguru. Batakun.